Selamat malam, kami akan membawakan materi plak pada gigi hewan pada mata kuliah gizi klinis dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Iwan Haryono Utama MS. Adapun anggota kelompok kami yaitu Maharani Widyawardana dengan NIM 19065, Gusti Ayu Puturati Wijayanti dengan NIM 19064, Polikarpus Endio Juan Pradana yaitu saya sendiri 19071, kemudian Nevi dengan NIM 19055 dan Rindar Mentari Nusanti Putri dengan NIM 19056. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya Rati. Pada Rati dipersilahkan. Oke. Next Poli. Oke. Penyakit periodontal, apa sih penyakit periodontal itu? Nah, penyakit periodontal ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri dalam biofilm atau plak gigi yang terbentuk pada permukaan gigi. Nah, penyakit ini dapat mempengaruhi kondisi gigi atau jaringan mulut lainnya. Perkembangan dari penyakit periodontal ini merupakan proses yang kompleks. Nah, penumpukan plak gigi yang terus-menerus dapat menyebabkan timbulnya karang gigi, radang pada gusi, gingivitis, bau mulut, karies pada gigi, hingga menyebabkan tanggalnya gigi. Next. Etiologi penting yang utama dari penyakit ini adalah plak gigi akan terjadi akumulasi dan selanjutnya mengubah mikroflora normal mulut. Nah, selanjutnya plak kemudian akan dimineralisasi membentuk kalkulus dan bermigrasi ke dalam sulcus gingiva yang dapat menyebabkan peradangan, hilangnya ligamen periodental hingga hilangnya tulang dan akhirnya kehilangan gigi. Nah, hal ini mengidentifikasi bahwa sangat penting untuk mengetahui bagaimana sih plak itu dapat menyebabkan kerugian baik kepada anjing dan pemilik anjing atau hewan peliharaan lainnya. Nah, next. Apa sih ciri-ciri plak itu? Nah, plak di gigi itu dia bersifat lunak dan lengket, warnanya transparan atau biasanya tidak berwarna, dan sebagian besar dari komposisi plak itu berisi kuman. Next. Nah, bagaimana sih pencegahan dari timbulnya plak itu? Nah, pencegahannya dengan cara menggosok seluruh permukaan gigi dengan teliti dan teratur. Nah, utamanya gosok pada bagian yang sulit dijangkau oleh sikat gigi. Next. Nah, untuk mengidentifikasi keberadaan plak ini seringkali sulit jika dilihat dengan mata langsung. Pemeriksaan plak mungkin dapat dilakukan dengan beberapa metode yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Next. Ya, baik, untuk mengidentifikasi keberadaan plak sendiri, dapat 3 metode pemeriksaan plak, yaitu metode screening, metode disclosing solution, dan metode gunakan sinar ultraviolet atau UV. Yang pertama, screening. Nah, screening ini merupakan pemeriksaan metode dengan yang dapat dilakukan dengan mata telanjang. Nah, metode screening ini sendiri dilakukan dengan cara observasi langsung oleh dokter hewan. Next. Selanjutnya adalah metode disclosing solution. Nah, metode disclosing solution ini bekerja dengan cara mengubah warna plak gigi sehingga kontras dengan warna permukaan gigi yang putih. Untuk bentukan dari disclosing solution ini dapat berupa sediaan larutan, kapsul, maupun tablet. Next. Bahan disclosing solution yang saat ini biasa digunakan adalah eritrosin. Eritrosin sendiri merupakan salah satu bahan pewarna merah untuk makanan dan dapat juga digunakan untuk mewarnai bakteri.
Cara kerja dari eritrosin sendiri ini adalah glikoprotein yang terdapat di dalam plak dapat diserap oleh zat warna sehingga plak dapat terlihat. Kenapa warnanya yang dipilih adalah warna merah? Pemilihan warna ini karena warna merah lebih mudah dilihat di gigi bila dibandingkan dengan warna yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada metode sinar UV yang menggunakan sinar ultraviolet atau UV untuk menghasilkan sinar berpendar atau fluorescence. Metode sinar UV ini lebih canggih dibandingkan dengan metode konvensional seperti screening dan juga disclosing solution. Cara bekerjanya cukup mudah, yaitu tinggal menekan tombol start, maka sinar UV akan langsung mendeteksi plak dan akan mentransfer hasil deteksinya ke layar LCD. Kelebihan metode sinar UV ini selain dapat digunakan dengan mudah, juga dapat mendeteksi riwayat plak pada pasien. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, lalu dari metode tadi, kita akan mendapatkan hasil berupa gambar yang bisa kita lihat dengan mata kita sendiri. Di sini, keberadaan plak gigi ditandai dengan adanya fluorescence merah yang muncul setelah gigi disinari dengan wet lamp. Nah, di sini ada gambar, lalu di sini ada terlihat pandaran merah. Nah, adanya plak pada gigi anjing ini mengindikasi bahwa si pemilik anjing ini tuh belum menyadari pentingnya merawat gigi dan menjaga kebersihan gigi dan mulut anjing. Next. Nah, lalu di gambar ini saya mengambil contohnya dari gigi kucing, sama juga terlihat pendaran merah-merah ini itu adalah plak gigi. Nah, caranya yang ini tuh gigi diterangi menggunakan cahaya biru pita sempit tidak terlihat, tidak berbahaya, yang panjangnya itu 405 mikrometer. Yang cahaya ini tuh merangsang si porfirin di beberapa bakteri mulut untuk memancarkan fluoressensi merah. Nah, seperti yang udah saya jelasin tadi. Nah, walaupun di tempat yang gelap, gambar resolusi tinggi itu dapat ditangkap tanpa cahaya di sekitar yang memungkinkan kondisi terkontrol untuk pengambilan gambar. Ini sebenarnya di tempat yang gelap, lalu karena pancaran sinar itu dan itu masih memungkinkan untuk mendapatkan gambar yang bagus. Nah, menurut penelitian yang kami ambil, area gigi yang lebih luas itu lebih berpotensi terkena periodontal. Jadi nilainya itu si gigi kecil akan mendapatkan skor rendah dan si gigi besar itu kebanyakan mendapatkan skor plak yang tinggi. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi hal ini tuh dibuktikan dengan temuannya bahwa plak gigi itu lebih banyak ditemukan di area gigi premolar dan molar. Hal ini juga diakibatkan oleh pakan yang diberikan oleh si pemilik. Jadi kan dulu anjing itu makan dengan cara mengoyak, dia memiliki incisifus. Nah, tapi karena sudah diberi pakan jadi, incisifus ini jarang digunakan dan lebih banyak yang digunakan itu gigi premolar dan molar. Jadi si gigi premolar dan molarnya ini akan lebih banyak terkena makannya itu dan pasti bakterinya akan lebih banyak di situ. Lalu hal ini bahkan lebih terlihat pada kucing dan anjing daripada pada manusia karena luas permukaan labial dan bukal serta lebar koronal memiliki variabilitas yang lebih besar pada kucing dan anjing daripada pada manusia. Next. Nah, lalu di sini ada faktor penyebab plak. Sebagian besar anjing non-ras dan berumur di atas 3 tahun cenderung lebih mudah mengalami plak. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu faktor cara perawatan dan pemeliharaan. Sebenarnya anjing non-ras maupun ras itu bisa jadi kemungkinan anjing si non-ras bahkan bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik daripada anjing ras. Tapi kebanyakan anjing yang non-ras itu dirawatnya tidak secara intensif, tidak seperti anjing ras. Nah, hal ini juga berpengaruh karena si anjing ras ini pasti akan mendapatkan lebih banyak perhatian dari pemiliknya tentang kesehatan giginya. Lalu ada faktor jenis pakan yang diberikan. Anjing ras itu biasanya diberikan pakan yang
itu aja. Contohnya dry food. Nah, dry food ini itu menurut penelitian lebih tidak menimbulkan plak daripada wet food karena dry food itu dapat memberikan efek absorpsi ringan yang pada gigi secara tidak langsung dapat mengurangi plak pada anjing. Lalu faktor umur. Anjing dengan umur di atas 3 tahun itu lebih cenderung mudah mengalami plak daripada di bawah umur 3 tahun. Menurut Foster and Smith tahun 2016, beberapa faktor yang dapat menentukan timbulnya plak gigi yang diikuti dengan karang gigi dan penyakit periodontal antara lain umur dan status kesehatan, diet dan kebiasaan ngunyah, jenis anjing, genetik, dan bentuk susunan gigi, keadaan mulut, serta cara perawatan dan grooming. Nah, dari semua yang sudah kita jelaskan tadi itu, semuanya kembali lagi bahwa bagaimana cara si pemilik itu merawat anjing. Kalau dia merawatnya dengan baik, kemungkinan periodontal ini nggak akan terjadi atau minimal bisa diminimalisir. Ini merupakan sumber yang kami pakai untuk membuat presentasi ini. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Selamat malam.